Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Yang saya doakan dengan sepenuh hati agar menjadi berkat sejati bagi Anda dan keluarga, dimanapun Anda berada di setiap tempat di bumi ini. Saya berdoa semoga program ini dapat membuka mata Anda terhadap kehebatan firman Allah yang terkandung dalam Alkitab. Kita telah mencapai pelajaran kita dalam program ini pada kitab Nehemia pasal yang ke-9. Kitab Nehemia adalah salah satu kitab sejarah dalam Perjanjian Lama. Dan untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Nehemia Nathan, selamat datang. Selamat datang. Saudara Ishak Elia, selamat datang. Selamat datang. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Nehemia, kita sudah menyelesaikan pasal 8 di episode yang sebelumnya. Dan pasal 8 diakhiri dengan pembicaraan tentang hari raya yang disebut Hari Raya Pondok Daun. Benar. Kita diberitahu orang-orang tinggal di pondok dan berlangsung selama 7 hari. Sebelum memulai pasal 9, saya membutuhkan Anda untuk memberi kami gambaran tentang Hari Raya Pondok Daun. Kita telah membaca di pasal 8 bagaimana seluruh jemaah berdiri di hadapan Tuhan dan kitab Taurat dibacakan kepada mereka dan mereka dibantu memahami Taurat dari pagi sampai tengah hari. Tapi esok harinya kepala-kepala keluarga juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Ezra untuk membuatnya menjelaskan kepada mereka lebih banyak tentang Taurat. Dan Ezra membantu mereka untuk mengerti dan mereka pasti sudah membaca 7 hari raya Tuhan yang disebutkan dalam Imamat 23. pasal 23. Dan hari raya terakhir adalah hari raya Pondok Daun. Inilah hari yang dirayakan selama 7 hari di mana semua warga biasanya keluar dan membawa ranting-ranting pohon dan membuat sendiri pondok sebagai peringatan untuk persinggahan mereka di padang gurun setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi juga menantikan masa depan ketika Tuhan akan membuat umatnya masuk ke dalam perhentiannya di bawah pemerintahan Kristus di kerajaan 1000 tahun. Dan Anda mungkin ingat Petrus ketika dia melihat di Gunung Transfigurasi pemandangan kemuliaan Kristus. Seolah-olah dia datang dengan kuasa dan kemuliaan besar dan Petrus berkata kepada Yesus, 3 pondok. "Biarlah kudirikan di sini 3 kemah," karena dia terpengaruh oleh makna hari raya Pondok Daun dalam pikiran orang Yahudi. Namun sebenarnya orang-orang yang kembali dari pembuangan pada zaman Nehemia dikatakan bahwa mereka mengadakan hari raya Pondok Daun. Dalam Nehemia 8 ayat 17, maka pergilah orang mengambil daun-daun itu lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya. Dan setelah itu dia mengatakan komentar ini, memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Meski dalam Ezra 3 diberitahu juga bahwa mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan yang ada tertulis. Tapi maksudnya adalah hari raya Pondok Daun yang dibuat pada zaman Nehemia dibedakan oleh 3 hal Apa saja? yang tidak ada sebelumnya. Pertama, dia berkata bahwa seluruh jemaah membuat pondok yang berarti partisipasi seluruh jemaah dalam Seluruh hari jemaah. raya Pondok Daun. Kedua, diadakanlah pesta ria yang amat besar. Kembalinya mereka kepada firman Allah dikaitkan dengan kegembiraan yang luar biasa ini. Ketiga, bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari dari hari pertama sampai hari yang terakhir. Mereka mengadakan hari raya itu selama 7 hari dan pada hari ke-8 diadakan pertemuan raya sesuai dengan Yang saya peraturan. pahami bahwa dia tidak bermaksud bahwa itu dibuat sejak zaman Yosua sebagai sebuah peristiwa, tapi maksudnya adalah tidak dibuat dengan penampilan ini Ya. yang terkait dengan 3 hal yang telah Anda ceritakan kepada kami. Benar. Saudara Ishak, apa topik pasal 9? Tentang apa pasal 9 berbicara kepada kita? Ya, berbicara pada kita tentang kebangunan rohani yang datang dalam bentuk doa. Kita dapat menganggapnya sebagai doa pengakuan, dan kitab Nehemia dibedakan dengan permulaannya dengan doa singkat.
Dan di pasal 9 kita melihat salah satu doa terpanjang Yang yang berkepanjangan. berkepanjangan. Tapi bagaimanapun juga baik itu doa pendek atau doa panjang itu tidak masalah. Tapi yang baik adalah bahwa setiap doa mereka cocok pada waktunya. Ini adalah doa yang berhubungan dengan kebangunan rohani. Di mana orang-orang mengakui dosa mereka. Bani Israel berkumpul dengan puasa, berkabung dan kepala mereka berdebu. Kemudian orang-orang dari garis keturunan Israel memisahkan diri dari semua orang asing dan mereka berdiri dan mengakui dosa-dosa mereka dan kesalahan ayah mereka. Dan saya pikir ini adalah awal yang tepat akan apa yang kita sebut kebangkitan atau penyegaran. Kata kebangkitan berarti ada sesuatu yang perlu dihidupkan kembali atau ada orang yang perlu dihidupkan kembali. Saya akan mengatakan sesuatu, mohon koreksi saya. Kebangunan rohani berarti kita memanggil pengkhotbah dan penyanyi dan melakukan perang salib selama 1 atau 2 minggu dan menyebutnya sebagai kebangkitan. Apakah itu arti Alkitabiah kebangkitan? Merupakan hal yang baik untuk memanggil seorang pengkhotbah dan penyanyi. Ini bukan hal yang buruk, tapi ini bukan konsep Alkitabiah tentang kebangunan rohani. Apa konsep Alkitabiah tentang Konsep kebangunan Alkitabiah rohani? tentang kebangkitan adalah kembali ke kitab suci, kembali ke Taurat. Dan menundukkan diri kita pada Taurat. Dan melihat di mana kita berdiri atas firman Tuhan. Ketika masing-masing kembali untuk hidup sesuai dengan apa yang kitab suci ajarkan, inilah kebangkitan yang sesungguhnya. Dan ngomong-ngomong, kebangkitan itu dilakukan oleh satu pribadi. Tuhan memakai banyak orang di dalamnya, tapi Tuhanlah yang membuat kebangkitan. Dan kebangunan rohani ada di hati orang-orang dan bukan di penampilan mereka. Jadi intinya bukan tampilan luarnya, baik upacara atau nyanyian atau bahkan sebuah khotbah. Tapi intinya adalah hati yang terpengaruh untuk kembali kepada Tuhan. Jadi ini adalah kebangkitan batin yang menunjukkan hasilnya di luar. Tepat, dan kita memiliki pasal dalam Alkitab yang menunjukkan kepada kita doa syafaat yang terhubung dengan status kebangunan rohani. Seperti selain Nehemia 9, kita bisa mengatakan Esra 9 dan Daniel 9. Dan kita juga bisa menambahkan Yeremia 14 ke dalamnya. Ada orang-orang Tuhan seperti Nehemia yang menyatukan diri dengan rakyat dan pergi untuk meminta demi orang-orang. Tapi di sini ada tambahan yang bagus bahwa bangsa itu sendiri juga selain Nehemia mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mulai berbicara dengan Tuhan dalam doa yang panjang ini seperti yang akan kita lihat secara detail. Sejarahnya dari awal sampai akhir. Mereka membenarkan Tuhan sepenuhnya dalam segala Mereka hal yang mengutuk diri dilakukan sendiri. dan mereka mengutuk diri mereka sendiri. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kami ingin tahu bagaimana sikap orang-orang ketika mereka mendengar firman Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan untuk memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan? Atau bagaimana kita harus bersikap? Oke, seringkali firman Tuhan adalah perkataannya kepada kita. Ya, Harus ada reaksi. Saya akan berbicara dengan Tuhan dan di sini ada doa. Apakah ini benar-benar mengungkapkan reaksi saya terhadap firman Tuhan? Bagaimana sikap orang-orang terhadap firman Tuhan? sebenarnya itu adalah sikap yang benar menurut pandangan Tuhan. Misalnya, Alkitab memberitahu kita mereka membuat banyak hal. Yang pertama ada di ayat 2. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing. Pertama mereka nyatakan kepulangan dan pertobatan mereka dalam ekspresi praktis. Keputusan praktis. Ya, mereka mengutuki diri di hadirat Tuhan dan berpisah. Kemudian mereka akui dosa-dosa mereka dan bukan hanya dosa-dosa mereka, tapi juga kesalahan ayah mereka. Ketiga, sementara mereka berdiri di tempat dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Keempat, sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menghasilkan buah yang layak untuk pertobatan. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Sebenarnya, agar kita mendapatkan pengampunan Bapa, kita harus mengakui dosa kita. Alkitab memberitahu kita dalam surat pertama Yohanes pasal yang pertama, kata-kata hebat ini. Dia berkata, jika kita mengatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, jika kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengaku dosa berarti ikut serta dalam sikap Allah terhadap segala dosa-dosaku. Untuk mengutuk diri dan berdiri di sisi Tuhan. Kitab suci bersaksi bahwa Allah adalah Allah yang kudus dan bahwa oleh mereka yang mendekatinya dia harus Suci. dianggap suci. Apakah artinya kita adalah orang yang suci, orang percaya adalah orang yang suci?
Apa artinya kita ini sempurna? Tidak. Alkitab berbicara tentang orang-orang kudus yang membenarkan Allah ketika mereka berdosa dan menilai diri mereka sendiri, mengakui dosa mereka, dan berdiri di sisi Tuhan melawan diri mereka sendiri. Itulah yang mereka lakukan. Yang saya pahami adalah bahwa orang-orang ini tidak hanya berdoa sebagai reaksi di hadapan Tuhan, tetapi mereka mengambil keputusan reformasi dalam hidup. Benar. Dan hidupku harus membuahkan hasil atau buah yang layak untuk pertobatan. Ya, Tanpa itu, doa saya akan menjadi sebuah kesia-siaan. tepat. Tapi mereka juga berpegang teguh pada firman Tuhan. Baik. Saudara Ishak, saya ingin Anda memberitahu saya beberapa komentar tentang doa yang berkepanjangan ini. Saya tidak punya cukup banyak waktu di episode ini untuk membacanya, tetapi kami ingin berhenti pada beberapa frase. Saya harap pemirsa terkasih membacanya dan kami akan baca beberapa ayat dengan cepat karena durasi program. Mereka berkata misalnya, bangunlah pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia yang tinggikan mengatas segala pujian dan hormat. Mereka mulai dengan memberkati Tuhan. Mereka mulai dengan persembahkan penyembahan dan pujian yang indah kepada Tuhan. Kemudian, ketika mereka melihat perbuatan-perbuatan yang mereka mengatakan, dalam ayat yang ke-7, Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram. Mereka mulai cerita dari Abraham. Dan mereka memahami sepenuhnya bahwa kisah itu dimulai dengan pilihan Allah melalui kasih karunia. Sehingga orang ini bisa menjadi bapa bagi banyak orang percaya dan dari keturunan yang akan muncul setelah itu, bangsa ini darinya Kristus akan datang dalam bentuk tubuh setelah itu dan membawanya keluar. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu dan engkau mengikat perjanjian dengan dia dan mereka terus berbicara tentang keseluruhan cerita. Sampai mereka berkata juga kau beritahu kepada mereka sahabatmu yang kudus. Mereka mulai berbicara tentang zaman Musa dalam ayat 14. Semua yang mereka katakan selalu berbicara dalam 2 baris. Ya Tuhan, engkau telah melakukannya. Dan dia melakukan segala sesuatu dengan baik. Dia melakukan semua hal baik dengan mereka. Dan kami dan nenek moyang kami melakukannya. Sayangnya kami melakukan yang Kami melakukan sebaliknya. sebaliknya sampai mereka merangkumnya dalam kalimat yang sangat singkat. Dalam ayat 33, mereka mengatakan kepadanya, tapi engkaulah yang benar dalam segala hal, yang menimpa kami karena engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik. Jadi, jika Anda ingin saya memberitahu Anda ringkasan doa ini, itu ada di ayat 33, tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami karena engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik. Doanya panjang tapi kalimat ini singkat. Mereka terus melakukan ini sepanjang jalan. Jadi jika pemirsa terkasih ingin mempelajari doa ini, Anda dapat membaginya menjadi 2 kolom. Dia bisa meletakkan satu sisi situasi dan melihat orang atau sejarah. Misalnya Abraham, apa yang Tuhan lakukan dengannya, Dan apa yang dia dan lakukan. apa yang dia lakukan. Pada zaman Musa, apa yang Tuhan lakukan dan apa yang mereka lakukan. Setelah itu di zaman para hakim, apa yang Tuhan lakukan dan apa yang mereka lakukan. Anda akan berakhir dengan hasilnya. Anda akan berakhir bahwa dengan mereka hasilnya. selalu mengkhianati dan dia selalu setia. Dan sebenarnya saudara ayat, ini adalah kisah manusia. Kitab Nehemia bukan hanya salah satu dari kitab sejarah secara historis, ini adalah kitab sejarah terakhir. Dan karena itu, memberi kita tujuan untuk menulis sejarah. Yang mengungkapkan kepada kita bahwa manusia 100% gagal, dan bahwa Tuhan itu 100% benar. Dan bahwa obatnya tidak akan ada kecuali melalui seorang juru selamat, dan ini adalah pengantarnya, yang akan bawa kita pada Kristus dalam perjanjian baru. Benar, benar. Kata-kata yang luar biasa. Saudara Nehemia, melanjutkan pembicaraan saudara Ishak, jika kita ingin mengatakan bahwa sejarah umat dalam semua urusan mereka dengan Tuhan adalah pengkhianatan konstan. Dan Tuhan selalu setia. Ya, Dan mungkin ada 2 ayat yang menyimpulkan dialog ini dan sejarahnya. Katanya di ayat 25, mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikanmu yang besar. 26, tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukummu. Jadi, mereka pantas mendapatkan hukuman terus-menerus. Tapi kami terkejut bahwa Tuhan juga mengembalikan mereka dari pembuangan dan melakukan pekerjaan besar dengan mereka, membangun bait Allah. Jelas di sini Tuhan senang dengan mereka. Apa yang terjadi sehingga Tuhan berpaling dari murkanya dan memberi mereka prestasi ini? yang benar adalah mereka berada di bawah Taurat kan? Benar, Dan menurut Taurat, apa yang pantas diterima orang-orang ini? Mereka pantas terima semua kutukan Taurat dan kesengsaraan hukuman. Benar? benar. Lihat di ayat 32, mereka menyadari dan mereka berkata, sekarang ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Jadi Allah adalah pemegang perjanjian bagi para bapa dan janji para leluhur yang dia janjikan pada Abraham, Ishak dan Yakub. Di sisi lain Tuhan berurusan dengan mereka sesuai dengan prinsip kasih karunia-Nya. Dia mentolerir kebiasaan mereka sepanjang jalan, dia mentolerir penyimpangan mereka dan yang lainnya. Mengapa? Karena sesungguhnya Tuhan punya tujuan. Orang-orang ini
Atau izinkan saya mengatakan kerajaan Israel, 10 suku pergi ke pembuangan di Asyur. Apakah 10 suku kembali dari penangkaran? Tidak. Tetapi kedua suku ini khususnya memiliki tujuan ilahi bagi mereka untuk kembali ke Yerusalem. Agar ada orang di Yerusalem. Mengapa? Apa tujuannya? Karena Allah akan mengutus anaknya. Sesuai dengan yang tertulis, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nubuat itu harus digenapi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Kristus harus datang Dari keturunan Daud dan dari dari suku keturunan Yehuda. Daud dan menjadi anak Daud dan anak Abraham. Itu sebabnya orang-orang ini harus kembali ke negeri. Jadi Yehuda harus kembali dari pembuangan dari Babel agar Kristus datang dari mereka. Di tanah Israel. Tepat. Ini adalah hal yang sangat mengembirakan bagi kita hari ini untuk mengetahui bahwa Tuhan dalam kasih karunia mutlaknya yang berdaulat mencapai tujuan akhirnya terlepas dari kegagalan manusia. Tapi saya pikir rakyat juga tahu kesalahan mereka. Dan sampai negeri itu menikmati hari sabatnya. Dan mereka membenarkan Tuhan dan selama penawanan mereka dalam keadaan sangat tertekan. Dan pertobatan ditunjukkan orang-orang ini. Itu sebabnya Tuhan terus memenuhi tujuannya terhadap mereka dan membawa mereka kembali. Apa yang Anda pikirkan? Sayangnya kebangkitan itu tidak berlangsung lama. Seperti semua kebangunan rohani. Ketika bejana yang digunakan oleh Tuhan dalam kebangunan rohani menghilang, daya menjadi berkurang secara bertahap, dan kebangkitan berakhir. Tapi terlepas dari segalanya, Allah harus memenuhi tujuannya. Dan Kristus harus datang. Tuhan harus datang ke bait sucinya. Benar, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kita membaca dalam kitab Nehemia bahwa Nehemia berdoa hampir 8 kali dengan rela. Karena dia tahu bahwa Tuhan ada dan selalu memegang kendali dan bahwa dia selalu hadir dan bahwa dia mendengar doa. Berikut ini adalah beberapa kesempatan di mana Nehemia berdoa. Kita membaca dalam pasal 1 ayat 4, bagaimana dia berdoa setelah mendengar berita buruk tentang status rakyat dan kota Yerusalem. Dia mengakui kekudusan Tuhan dan mengaku dosa, dan mencari bantuan khusus untuk muncul di hadapan Raja mengenai apa yang telah dicapai oleh doa itu. Ini membuat Tuhan masuk ke dalam rencana keprihatinan Nehemia dan dipersiapkan hati Nehemia dan memberi Tuhan kesempatan untuk bekerja. Dia berkata dalam ayat 38, berdasarkan semuanya ini kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubuhi meterai pada pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Apa isi perjanjian ini? Saya bertanya-tanya, bisakah kita membuat perjanjian dengan diri kita sendiri atau tidak? Benar, pembahasan penting. Sebenarnya orang-orang ini adalah orang pertama yang buat perjanjian antara Tuhan dan diri mereka sendiri. Meskipun perjanjian ilahi pertama dilakukan Tuhan dari sisinya, seperti perjanjian Abraham misalnya. Dalam Kejadian 15 ketika Tuhan buat perjanjian itu sendiri, dialah yang lewat di antara potongan korban yang terbelah. Tapi mulai dari Gunung Horeb ketika mereka memberitahu Musa semua yang telah Allah firmankan itu akan kami lakukan, dan mereka menyuruh Musa pergi ke gunung untuk membawa perintah. Dan Musa naik ke gunung selama 40 hari. Dan dia turun hanya dengan 10 perintah. Dan ketika dia turun mereka telah melanggar perintah pertama. Dan perintah kedua, dan beberapa penafsir mengatakan dan perintah ketiga juga. Bagaimanapun masalahnya adalah bahwa ketika manusia gagal dalam perjanjian dengan Tuhan, dia gagal. Tapi bagaimanapun di sini mereka membuat perjanjian, dan dalam perjanjian lama Tuhan membiarkan orang-orang membuat perjanjian seperti yang mereka inginkan sehingga mereka menemukan diri mereka sendiri. Dan untuk mengetahui bahwa mereka tidak mampu. Perjanjian ini dibuat secara rinci dalam pasal 10 dan mereka semua menandatanganinya. Mulai dari Nehemia, Zedekia, Seraya, Azaria, seluruh rakyat, dan Esra. Kitab suci memberitahu kita bahwa perjanjian ini mengandung 6 hal. Secara singkat karena pencarian ini akan datang di pasal berikutnya. Pertama, mereka tidak boleh menikahi wanita asing. Nomor 2, untuk melihara hari Sabat. Nomor 3, untuk menjaga tahun ke-7. Agar mereka tidak melewati 70 tahun penahanan lagi. Nomor 4, membayar sejumlah uang setiap tahun untuk bait Allah.
5 untuk persembahkan kayu untuk korban bakaran, dan 6 untuk membawa buah sulung dari tanah dan anak sulung ternak ke rumah Allah dan perpuluhan kepada orang Lewi. 6 hal. Dan angka 6 adalah angka manusia. Ngomong-ngomong, seolah-olah semua ini dicetak perjanjian ini dengan tanda kekurangan dan ketidaksempurnaan, karena angka 6 bukanlah angka kesempurnaan. Angka 7 adalah angka kesempurnaan. Tapi bagaimanapun mereka membuat perjanjian untuk diri mereka sendiri. Untuk menemukan sekali lagi setelahnya, sebagai saudara kita yang terkasih, kata Nehemia beberapa waktu yang lalu bahwa setiap kebangunan rohani akan berlalu dan kemudian. Jadi saya juga ingin membedakan untuk saya antara janji di hadapan Tuhan dan kerinduan. Seperti kebiasaan kami di malam tahun baru, kami membuat meja untuk diri kami sendiri. Dan membuat 2 kolom dan menulis di atasnya apa yang kita banggakan dan apa yang akan kita lakukan di tahun yang baru dengan rahmat dari Tuhan. Dan kami meletakkan barang-barang dan berjanji di hadapan Tuhan untuk membaca Alkitab dan pergi ke pertemuan dan melakukan ini itu. Tapi kemungkinan besar semua ini kadaluarsa pada tanggal 7 Januari. Semua janji menguap, tidak ada sampai 7 Januari. Mereka tidak akan ada. Tapi karena aku takut menempatkan diriku di bawah perjanjian, apakah ini berarti aku tidak mengungkapkan kerinduanku kepada Tuhan? Aku ingin menyenangkanmu, melayanimu, setia kepadamu. Mohon bedakan antara janji dan rindu. Tentu dalam pengamatan penting yang Anda sebutkan. Rindu yang kudus. Mereka muncul dengan natur baru, kodrat ilahi yang ada dalam diri kita sebagai orang percaya. Jadi keinginan untuk hidup yang lebih baik. Ini diperlukan memiliki kerinduan untuk mencapai hal tertentu dalam hidup saya untuk kemuliaan Tuhan. Diperlukan. Tapi pertanyaannya adalah, ketika membuat perjanjian apakah saya merasakan kuasa dalam diri saya? Bahwa saya dapat meletakkan diri saya sebagai pihak lain? Dalam janji di hadapan Tuhan. Bahwa saya melakukan hal tertentu. Dan saya mengatakannya secara spiritual dan mengatakan bahwa saya akan melakukannya dengan anugerah atau pertolongan Tuhan. Itulah sejarah seluruh perjanjian lama di mana manusia gagal. Tapi saat aku menaruh kerinduanku di hadapan Tuhan dan berkata, ya Tuhan, Kau telah mengajariku dalam firman-Mu bahwa karena Tuhanlah yang bekerja dalam engkau. Dan dalam perbuatan. Baik keinginan maupun perbuatan, oh Tuhan, Engkaulah yang telah menaruh kehendak ini dalam diriku. Jadi tolong selesaikan pekerjaanmu dalam diriku dan ubah menjadi karya dan aku akan menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu. Benar. Perbedaan penting dalam hal ini, saudara ayat, adalah bahwa dalam kasus pertama saya bergantung pada diri saya sendiri dan dalam kasus kedua saya bergantung pada Tuhan. Tapi ada hal penting lainnya. Dalam kasus pertama saya membuat rencana untuk diri saya sendiri untuk melakukan hal ini dan itu bagi Tuhan, terlepas dari sistem persekutuan dengan Tuhan. Artinya, saya akan membuat 1, 2, 3 dan hanya itu yang saya miliki untuk Tuhan. Tapi dalam kasus kedua, saya berpegang teguh padanya dan saya bersekutu dengannya. Jadi saya menemukan diri saya di jalan ketaatan dan mencapai tujuannya dengan sangat lancar. Iya, benar. Saya merasa ada pertanyaan dari kaum muda tentang topik ini. Saya punya pertanyaan, kita telah mengetahui bahwa kebangunan rohani adalah masalah interior yang datang dari dalam diri seseorang dan bukan tentang membawa seseorang ke dalam gereja dan sebagainya. Tapi apakah kebangunan rohani ini berarti pertobatan atau kelahiran baru? Atau bahwa saya berubah dari kemuliaan menjadi kemuliaan dan dari kekuatan menjadi kekuatan, jadi kebangunan rohani ini terjadi dalam hidup saya? Saudara Nehemia, kebangunan rohani hanyalah kelahiran baru dan pertobatan atau titik awal dengan Tuhan. Dan dapatkah saya mengatakan bahwa ini adalah kebangunan rohani dalam hidup saya ataukah perubahan dari kemuliaan menjadi kemuliaan? Saya tidak berpikir bahwa kebangunan rohani berarti titik awal jiwa dengan Tuhan. Namun kebangunan rohani terjadi pada orang percaya yang hidupnya suam-suam kuku dan telah jauh meninggalkan persekutuan dan gaya hidup menurut kehendak Tuhan. Kebangunan rohani bagi mereka adalah semacam penyegaran dan kembali sekali lagi pada firman Tuhan dan mendapat bantuan dan juga kekuatan dari Roh Kudus. Baik. Itu yang membentuk kebangunan rohani. Benar sekali. Dan orang beriman membutuhkannya sampai dia mencapai kemuliaan. Selama dia tinggal di padang gurun dalam persinggahan sementara dia beriman, dia membutuhkan kebangunan rohani. Tepat. Benar. Ini membuat saya mengajukan pertanyaan. Hari ini kita telah berbicara tentang kebangunan rohani dan konsepnya. Berbicara tentang doa dan pertobatan. Kita telah berbicara tentang efek firman Tuhan. Apa yang telah Anda pelajari dari episode hari ini? Saya suka bahwa doa ini dapat dibagi menjadi 2 bagian. Jika kita menulis di kolom apa yang dilakukan orang-orang itu, kita akan menemukan bahwa semua yang mereka lakukan adalah pengkhianatan dan ketidaksetiaan dari pihak mereka. Namun di kolom yang lain kita akan menemukan bahwa Allah menjumpai semua ini dengan kesetiaannya. Dan jika kita melakukan hal yang sama tentang hidup kita akan menemukan bahwa kita sangat tidak setia, tapi Tuhan setia sepanjang waktu. Kebangkitan itu sejati ada dalam diri manusia, ini adalah pertobatan dan kembali ke Alkitab dan hidup sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan dan berbuah. Saya sangat menyukai bahwa setiap kali orang-orang kembali kepada Tuhan, dia tahu dengan pengetahuan sebelumnya bahwa mereka akan menjadi lemah lagi dan akan tersesat lagi. Namun dia menerima pertobatan mereka dan mulai dari mereka dari awal. Jadi Tuhan selalu melakukan ini bersama kita. Bagus sekali, Tuhan memberkati. Terima kasih, kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Terima kasih para hamba Tuhan. Terima Saya kasih. tidak sabar menunggu episode berikutnya untuk menyelesaikan kitab Nehemia, kitab yang indah ini, dan untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan Tuhan memberkati. berkati.
Pemirsa terkasih, inilah sejarah manusia, bukan hanya umat Tuhan, sejarah manusia pada umumnya. Bahwa manusia tidak bisa mematuhi perjanjian dengan Tuhan. Manusia itu lemah, manusia gagal dalam semua tingkatan. Tetapi kita membutuhkan kasih karunia, anugerah yang berurusan dengan ketidakmampuan dan kelemahan kita. Anugerah yang tidak meminta kita melakukan apapun untuk mewarisi kehidupan. Tetapi hanya meminta satu hal kepada kita untuk percaya apa yang Kristus lakukan di kayu salib. Kristus melakukan semua pekerjaan di kayu salib ketika dia berkata, sudah selesai. Dan yang harus Anda lakukan, pemirsa terkasih, adalah menerima karya ini dengan iman. Dan untuk mengatakan kepadanya terima kasih telah melakukan karya salib atas namaku, engkau melakukan pekerjaan dengan sempurna saat melakukan penebusan dosa. Aku menerimamu dan aku menerima pengorbananmu, engkau adalah pengorbanan besar yang telah mati bagiku di salib. Lindungi aku dengan kuasa darahmu yang tercurah di salib. Dan saya yakinkan Anda bahwa Anda saat ini memiliki hidup yang kekal, kehidupan Allah yang kekal. Saya akan menemui Anda kembali di episode terakhir dalam kitab Nehemia. Tuhan besertamu. أحيا وفيا للذي قد مات بالصليب أحيا مذيعا مخبرا عن حبه العجيب أحيا لمن أحبني مخلصي الجريح أحيا وفيا شاهدا لسيدي المسيح يا سيدي الإله يا واهب الحياة حياتي يضمن ثابتا في الحق لا سواك في الحق لا سواك. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.